Ya, kita bahas dulu mengenai eh, rendering di cloud. Nah, ini biasanya teman-teman yang punya laptopnya nggak kenceng, ya, itu bisa memanfaatkan teknologi cloud untuk melakukan render. So, basically itu kita upload model kita, ya. Pada dasarnya itu kita mengupload model kita, kemudian ke cloudnya mereka ya. Cloud itu bisa macam-macam. Nanti di sini kita pelajari itu ada Cohom dan AI House, ya. AI House. Nanti di dalam web app mereka kita kasih material, kita tentukan eh, apa namanya reflectionnya dan seterusnya. Kemudian kita render di cloudnya. Nah, nanti karena dia render di cloud, ya tentunya laptopnya nggak perlu kenceng-kenceng banget. Jadi laptop kita itu hanya untuk interface ke websitenya aja, seperti itu, ya. Nah, mungkin di sini pembahasan kita batasin saja di pembahasan rendering ya. Jadi Cohom ini sebetulnya aplikasi seperti SketchUp App, SketchUp Web App, ya. Jadi SketchUp Web App itu kan kita bisa modeling ya di dalam websitenya ya. Dari browser kita bisa modeling. Nah, di sini juga sama sebetulnya. Nah, cuma mungkin di atasnya dia dikit, jadi bukan seperti SketchUp, sebetulnya lebih ke Archicad ya, lebih ke Archicad atau Revit sebetulnya. Ya, karena di situ sudah tersedia modul-modul arsitektur yang bisa kita kita aplikasikan. Kemudian nggak cuma nggak cuma foto, tapi kita juga bisa render dalam bentuk video seperti ini. Nanti untuk tugas, teman-teman silahkan mau pakai Kochom juga boleh. Yang laptopnya tugas 3 ya. Buat tugas 3 itu yang laptopnya kentang ya, yang speknya nggak tinggi. Bisa manfaatkan ini. Jadi nggak ada alasan bikin resume ya. Nggak ada alasan bikin resume. Maksudnya boleh bikin resume silahkan gitu. Tapi tentunya nilainya kan nggak maksimal kalau resume itu ya. Eh, Dimaksimalin aja, gunakan materi apa teknologi yang memang sudah tersedia gitu. Ya. Jadi Kohom ini kita bisa upload model kita atau kita bikin sendiri di dalam Kohomnya langsung. Ya. Ada banyak website yang seperti Kohom. Ini Kohom hanya salah satunya aja. Ya. Hanya salah satunya aja dan Neosia coba jadi partner mereka ya. Cuma memang dari sisi kita belum sempat nih, belum sempat buat realisasi partnering dengan Kohom secara resmi. Jadi selama ini tuh baru seperti ini aja untuk mengenalkan apa sih Kohom gitu ya. Karena memang produk-produk seperti ini tuh banyak sekali gitu. Nah, yang pertama yang pasti kita lakukan kita harus bikin akun ya seperti biasa. Kita bikin akun. Akunnya boleh akun sementara, nggak masalah. Tapi di sini saya pakai akun biasa sih. Jadi nggak perlu pakai akun sementara nggak masalah karena dia nggak ada expirednya. Ya, dia nggak ada expirednya. Cuma ada fitur-fitur tertentu yang dilimitasi aja. Nah, mungkin kalau mau lihat limitasinya apa, ini ada pricingnya ya. Jadi kita bisa langganan bulanan ya 463.000 per bulan atau 4,6 juta per tahun. Ya, ini lebih murah daripada lisensi SketchUp yang harganya hampir sudah lebih dari 6 juta. Ya, SketchUp itu lisensinya 6 juta lebih ya. Nah, di Cohom kita dapat tools nggak cuma eh, modeling tapi juga render, bisa render dan bisa video gitu. Jadi ini super app sebetulnya ya untuk desain. Nah, dia yang pasti dia yang pentingnya bisa panorama rendering juga ya. Jadi bisa 2D, bisa video.
bisa panorama. Ya, kemudian nanti dilihat aja ya. Ini saya ketikkan di chat websitenya. Bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Harus pakai HTTP. Ya, kita lihat bedanya ya. Ah, di sini view all features. Ya, pertama yang ini yang free, yang sebelah kanan ini yang pro. Jadi kalau kita eh, yang free itu dia bisa render di dua k ya. Resolusi 2K itu nggak terbatas, tapi yang 4K-nya itu eh, 3 kali aja dikasih kesempatan. Sedangkan yang pro ini semuanya unlimited. Ya, kemudian kecepatan rendernya pasti lebih cepat yang pro ya, karena dia menggunakan dari sisi cloud-nya, yang kalau yang ini dedicated ya, yang ini sharing kecepatan internetnya, kecepatan komputer di balik cloud-nya. Kemudian rendering covers itu seperti watermark ya, dia ada watermarknya, kalau itu ketahuan dibuat pakai Cohom. Kemudian untuk video dan 360 walkthrough, ya, di resolusi 480 dan 720 kita cuma bisa bikin satu video aja. Makanya kalau mungkin teman-teman bisa bikin akun sementara, jadi satu akun satu kali video gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk virtual tour-nya, dia bisa virtual tour ya. Itu di resolusi 2K nggak terbatas. Ya, jadi untuk video cuma dikasih satu kali aja untuk kita bikin video. Jadi kalau teman-teman mau bikin video lagi ya harus bikin akun lagi ya. Tapi kalau untuk virtual 360 walkthrough ini. Jadi kalau 360 walkthrough itu bukan virtual tour ya. Jadi kayak kita keliling aja ya. Jadi bisa ke kanan bisa ke kiri tapi nggak bisa ke atas ke bawah. Nah, virtual tournya nggak dapat. Justru yang kita butuhkan tuh sebenarnya yang ini ya. Yang kita butuhkan ini. Kalau mau buat panorama. Kemudian untuk asetnya dia sama semua kecuali ada model-model tertentu yang eh, sama seperti Podium Browser sebetulnya. Jadi nggak semua model bisa di-download oleh versi free-nya. Kemudian nggak bisa download bill of material karena di setiap objek di Cohom itu bisa kita kasih harga ya. Custom modeling, custom modeling nggak mendukung, jadi kita nggak bisa modeling di Cohomnya. Nah, mungkin untuk buat DNA sama-sama bisa ya, bisa untuk DNA dan bikin gambar interior. Nah, cuma nggak bisa di download, dua-duanya nggak bisa ini ternyata. Ya untuk kitchen dia ada AI. Kemudian apa lagi ya? Ini kan kita langsung coba aja terjun ya, dan kita akan nanti bandingkan dengan tools yang lain. Jadi saya mungkin maksimalkan di sini, saya sampai jam setengah 6 ini.
Mungkin saya batasin ini 15 menit ya pembahasan untuk kita otak-atik Kohom sehingga kita bisa pindah di website yang lain gitu. Oke. Sambil teman-teman mendengarkan tadi, saya harap teman-teman sudah sambil bikin akun ya. Coba, ini saya lupa nih kalau nggak salah. Oh, oke. Kayaknya saya bikin baru aja deh. Bikin baru aja. Sign up, continue with email. Nah, di sini kita bikin temporary email ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, kita bikin passwordnya. Ya, semudah itu aja. Nanti kita diminta untuk masukkan 4 digit code. Nih, 9391. Dan klik verify. Ya, seperti itu aja. Mudah ya. Ya, nah di sini ada eh, desain toolnya. Ya, ada desain toolnya. Di sini ada untuk mendesain, kemudian ada untuk visualisasi, kemudian kita bisa apa namanya bisa mendesain dengan modul-modul yang sudah template. Di sini ada template kitchen, furniture dan seterusnya. Nah, kita coba dulu custom modeling. Ini tadi kayaknya nggak mendukung ya. Kita tes dulu aja custom modeling seperti apa. Nah, jadi ini membuat seperti main game aja. Kita buat ini apa namanya buat floor plan, mendesain suatu rumah di aplikasi Kokomi. Ya, bedanya kalau di SketchUp kan kita ya manual semuanya dari awal ya. Kita bikin 2D, kita push pull, jadikan grup. Nah, tapi kalau di sini ini sudah ada tools-toolsnya. Terlalu banyak penawaran nih, sebentar. Nah, kita close aja. Nah, ini tutorial sedikit. Kalau pertama kali pakai kan biasa ya, ada tutorial. Ya, gimana cara membuat model. Ya. Tinggal tarik-tarik aja primitifnya. Lalu ya di atas ini ada ya seperti follow me ya. Seperti follow me, offset, chamfer, dan seterusnya ini ada di sebelah atas semua. Next. Kemudian yang di sebelah kanan itu untuk apa namanya parametriknya. Jadi kita tentukan ukuran-ukurannya dari sini semua. Nah, kalau sudah finish. Ya, ini contoh demo ya, model demo yang pernah bisa dibuat di Kohom. Ya, di sini untuk navigasinya zoom in zoom out itu eh, pakai scroll, lalu klik tengah itu sama orbit juga, klik tengah shift, sorry. Kemudian klik kanan tahan itu untuk pen. Ya,
Nah, ini ada base model, ini tinggal diklik, ada rectangle, ada circle, atau bentuknya langsung cube sekalian. Ya. Nah, untuk apa model yang ini, model-model kayak eh, dinding, ya, ini mungkin bisa kita lihat sorry, ini tadi custom modeling ya. Oh ya, custom modeling dia nggak begini ya. Ini ada semacam library yang bisa diteruskan. Nah, tapi kita batasi pembahasan kita di rendering aja ya, biar nggak kemana-mana. Nanti teman-teman nanti silakan dicoba-coba aja semua tools yang ada di sebelah kiri ini, ya. Kemudian nanti eh, mengaturnya tuh di sebelah sini. Ya, misalnya mau berapa lebarnya, misalnya kita mau buat 1 meter, berarti 1000. Nah, nanti dia mengecil seperti itu. Tinggi dari bawah ke ujung itu mau kita buat 3 meter misalnya. Ya, mau pakai hand drilling, ya. Oke, ini ada material, jadi ini untuk modeling library, lalu ada materialnya, misalnya karpet yang kita mau ini kayaknya oke, harus apa eh, di model primitif kita, jadi kita bikin rectangle dulu tadi di sini ya, bikin rectangle dulu seperti itu aja. Oke, kalau sudah ini bisa eh, disimpan, ya. Nah, atau kita bisa import. Nah, kita bisa import SketchUp file, ya. Di sini ada keterangannya, eh, kurang dari 200 megabyte ya. So, mungkin kita bikin, ini nggak bisa dikosongin ya. Jadi, karena ini kita gratisan sih. Kita finish dulu aja. Finish dulu. Ya, sekarang kalau dulu ini nggak terlalu banyak iklan ya, tapi sekarang udah eh, terlalu banyak iklannya. Sebentar, ini kok kesini tiba-tiba. Ya.
buruk sekali sih. Video ininya buruk sekali. Oke, kita dari awal aja deh, dari awal aja. Eh, sorry, sorry. Ini masuk ke workspace aja. Ada my project, new project. Kita ngambil dari model SketchUp aja ya, untuk kita coba langsung render. Astaga. Ditawarin terus kita, ditawarin terus. Oke, nah kalau kita punya CAD, ini bisa kita import ya, atau kita bisa import image, misalnya import CAD gitu ya. Coba kita import CAD, ada di dataset ya, dataset 2D. Nah ini ada CAD ya. Kita coba import dulu. Nah seperti ini. Atau kita bisa juga import. Ini terlalu banyak ininya ya, apa? Ya Allah. Mungkin next time kita nggak usah disuruh beli lagi. Kita bikin baru lagi. Nah, tadi itu kan cat ya. Sekarang kita coba teman-teman nanti coba aja untuk yang image seperti apa ya. Untuk yang image seperti apa. Kita bikin draw aja ya. Kita draw. Lalu di sini ada ini harusnya ada di sini nih. Ini floor plan. Ini public library. Nah, di library ini bisa import. Oh, ini material komponen. Kita bikin dulu roomnya ya. Bikin roomnya dulu aja. Baik lagi aja. Kita ke desain tool aja. Kita langsung masuk ke visualisasi aja ya. Masuk ke visualisasi aja. Kemudian, jadi memang untuk yang versi free itu banyak yang dikunci untuk custom modeling.
Kita turutin dulu aja. Kemudian install, custom modeling. Tadi sudah keambil satu percobaannya. Ya, jadi untuk bisa import itu cuma dikasih kesempatan eh, dua kali. Di sini file, masuk ke import. Kita coba import SketchUp file. Kurang dari 200 mega, lalu disimpan sebagai versi 2021 atau ke bawah. Jadi versi 2022, 2023 dan itu nggak bisa di-upload ya. Kita pilih SketchUp filenya, saya pakai dari yang layout aja. MK Lotus saja yang biasa kita gunakan. Jadi masuknya ke custom custom modeling, tapi memang kita diberi kesempatan cuma dua kali aja untuk import. Nah, yang kedua itu sambil kita coba ya, AI House. Eh, Sambil karena ini cukup cukup berat ininya ya. Eh, Nah, AI House tuh mirip-mirip ya. Jadi di sini kita sama ya, kita harus bikin akun dulu. Ini saya sign up aja, pakai email yang sama deh. Sorry, ini continue with. Oh ya, oke. Continue. Ini Cina aja nggak apa-apa lah. Continue. Oh, sebentar. Kan ini bikin akun ya. Invalid password or continue with. Don't have an account, sign up ya. Ini harusnya kan 6 sampai 20 karakter, number and letter. Oke. Yang ini tadi di pojok. Oh, nggak boleh ada simbol ya. Tadi saya salah pakai simbol. Nah, ini verification code-nya di mana dia? Inbox-nya yang ini ya mungkin. Hmm, Sambil ngintip ya. Nah, ini udah jadi ya. Udah jadi, ditaruh aja ke sana. Yang prosesnya nggak. Ini contoh aja. Jadi misalnya
eh, mungkin materialnya kalau mau dicoba ini ada kayu ya, so kita pilih wood. Oh, jadi nggak bisa ya. Tadi kalau untuk bisa dia, bentar, ini tergrup soalnya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau dikasih material, mungkin harus dalam keadaan terexplode. Cuma ini nggak bisa diexplode ya. Coba kita explode. Ya, coba kita langsung aja ya, kita render aja yang seperti ini. Ini disimpan dulu aja. Simpan. Sudah habis kan? Kita udah finish. Ya, aku saja. Emang nggak bisa ya. Kita bikin wall aja satu. Sini. Jadi kayaknya ini harus dia harus bikin dulu model ya dia, kemudian nanti si SketchUp-nya itu ditaruh dalam sini mesti. Ya ini limitasi ya. Jadi waduh udah habis ya ininya. Udah habis. Kayak jatahnya udah habis, sayang banget disia-siain. Atau kita coba buka di My Account, upload. Ya tadi kita nggak kesimpan ya, yang hasil importnya. Ya jadi Kohom itu nggak se-strict ini dulu. Dulu tuh bisa dengan gampangnya kita import SketchUp dan eh, bisa di-render. Cuma ternyata memang kalau aplikasi-aplikasi cloud based kayak gini itu update-nya suka memang nggak ngomong-ngomong ya. Nah kita coba solusi yang satunya aja ya. Ini di disembarangin aja sih nggak usah. Harus diisi ya. Ini yang gini harus diisi. Ya mirip-mirip. Mudah-mudahan ini bisa lebih
lebih user friendly gitu. Nggak terus-terusan nawarin kita harus beli. Nah, ini juga sama sebetulnya, ada product visualization-nya kita cek ya. Oh sama ya, pakai ini aja. Nah, jadi banyak ya yang program-program seperti ini. Itu ada juga namanya homedesign.ai, ya. Terus market, mirip sama persis. Import drawing, template. Lebih clean sih sebenarnya. Ya, nah seperti ini kita oke aja. Kita bisa import JPEG atau DWG. Nah, ini harusnya ini sama ya, persis plug ini. Dia juga eh, udah nggak bisa lagi import model dari luar dengan bebas. Jadi mungkin ini kita di sini malah fitur customnya nggak ada. Memang sudah tersedia library seperti ini aja. Jadi ada kitchen. Jadi memang untuk bekerja dengan AI House atau Cohome ini nggak bisa dari SketchUp nih ya teman-teman. Jadi memang harus bikin model langsung di softwarenya dan apa di render di situ. Nah, sedangkan import tadi itu kita cuma bisa dibatasin dua aja ya. Dan itu sebenarnya bukan untuk keseluruhan model ya. Ya, misalnya kayak kita punya model SketchUp yang di library-nya dia nggak ada, tapi kita ketemu di 3D Warehouse. Jadi kita download di 3D Warehouse, kita import model sofa misalnya, nah itu bisa di situ. Jadi bukan untuk keseluruhan model. Karena kalau keseluruhan model itu nanti nggak bisa dikasih material juga ya. Coba import. Nah ini ada template aja, jadi pakai pakai template aja. Kita pakai template kalau mau inspirasi bisa bisa pilih salah satu template di sini. Ya ini memang pesaing pesaing langsungnya si Kohom. Mungkin kita eh, pindah tool saja sambil nunggu karena ini kan internet dependent ya. Jadi kadang-kadang suka lambat. Ini juga sama sih. Jadi
Ini kita skip dulu aja. Saya akan coba bahas tools-tools lain yang di luar silabus ya. Mungkin teman-teman kepikiran buat teman-teman yang bukan arsitek nih di sipil, kalau disuruh bikin floor plan kan agak sulit ya. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa kita coba untuk membantu pekerjaan teman-teman ya. Ya, tentunya kalau membantu itu berarti ada AI-nya di sana. Nah, yang pertama ini ada namanya Market AI. Kita coba ya, Market AI. Tentunya bikin akun, sign up with email. Kita pakai email sementara aja. Oke, misalnya dibikin akun sementara. Ini gratis. Generate, edit your floor plan, generate exterior interior image, reimagine your space. Nah, kita bikin project pertama ya. Misalnya eh, first timer pertama kali. Which AI tool would you like to start with? Jadi kita bikin floor plan-nya eh, bantuan AI. Kemudian kita klik create. Mari kita membuat denah. Continue dulu. Kita kita tentukan ya berapa ruangan-ruangannya ini kita tentukan di sini. Nah, kalau misalnya kita punya floor plan yang sudah ada, ini bisa diimport di sini. Jadi kalau punya floor plan, ini bisa diimport, filenya bisa JPEG, BMP, jadi lebih ke image ya di sini ya. Nah, tapi kan kita ingin minta bantuan AI untuk bikinin kita kan. Nah, yang pertama kita pilih tipenya yang teknikal. Berapa lantai di sini? Nah, kita cuma diizinkan untuk bikin yang satu lantai. Kalau mau dua lantai ini mesti punya akun yang berbayar. Unitnya meter, nah, total areanya, bentar ini disuruh bayar ya. Ya, untuk total area constraint-nya nggak bisa ditentuin, ini harus bayar. Kita cuma bisa nentuin jumlah berapa kamar tidur, kamar mandi, dan garasi. Nah, contoh misalnya saya mau kamar kamar tidurnya itu ada 5, bedroomnya ada 2, ya di sini mungkin ada garansi. Lalu in closet ada balkon, ya ada fitur-fitur yang dikunci. Ya kalau sudah generate, ya nanti dia akan membuat beberapa alternatif. Nah, nanti kita tinggal pilih aja.
Ini ada beberapa, ada dua, kita disuruh milih, lebih suka yang mana. Ini kamarnya ada lima, ya, kamar mandinya ada dua. Saya lebih suka yang ini misalnya. Nah, kalau udah, add to my design. Ya, sudah ditambahkan. Oke, my design kita klik. Nah, eh, ini bisa kita render. Jadi mau langsung di render ya di sini. Ini bentuk rendernya seperti ini. Atau kita ekspor ke DXF. Cuma ini harus bayar ya. Jadi kita harus cuma bisa ke JPEG. Tapi kalau JPEG ini tinggal klik kanan nih mestinya bisa. Oh nggak bisa. Jadi emang harus klik yang JPEG ini ya untuk bisa. Ya setidaknya teman-teman nggak perlu mikir sih untuk mikir cara cara ini ya cara ngedesain floor plan seperti apa. Oke, nah ini ada visualizer. Di sini visualizer apa ya? Nggak pilih interior. Jadi itu kita kayak misalnya kita tuh diminta untuk mendesain sesuatu gitu ya. Sebenarnya itu tuh sama dengan ini teman-teman. Apa Pinterest ya kalau teman-teman tahu Pinterest kan Pinterest itu kan kita ketik kata kunci nanti dia akan keluar beberapa alternatif desainnya. Nah ini sebenarnya sama aja. Cuma ini lebih diorganiskan gitu ya. Misalnya kita mau nge ngedesain eh, dapur gitu ya, ke dapur. Stylenya mau yang kontemporer. Nah, materialnya ya granit aja. Nah, tinggal diklik generate. Nah, nanti dia generating. Jadi produknya Market AI itu cuma ini aja ya. Jadi ya kan eh, kita tinggal tambahkan ke desain saya untuk inspirasi gitu. Misalnya ada yang menarik, tinggal ditambahkan di desain. Jadi mirip dengan Pinterest ya kalau teman-teman bisa pakai Pinterest. Lama sekali ini openingnya. Ya, nanti dicoba untuk market.ai-nya. Banyak fitur yang terkunci memang di sini. Tapi setidaknya fitur-fitur yang free-nya
Ini bisa dicoba, teman-teman bisa coba. Nah, jadi memang kalau biasanya kalau ada platform yang ada fitur AI-nya, ya, ada platform fitur AI itu dia itu berusaha mengenal kita. Makanya tadi tuh banyak pop up itu ya, banyak pop up. Itu sebetulnya pada saat mengeluarkan pop up itu sambil mengenal profil pengguna sebetulnya. Jadi nanti begitu kenal, nanti dia akan bisa menyesuaikan ya hasil yang dia keluarkan itu yang sesuai dengan preferensi gitu ya, karakter dari si usernya. Oke, sekarang kita coba modify ya. Kalau kita ingin modify dari floor plan yang sudah ada, mungkin di sini saya mau buat saya mau pisahkan floor plan aja di sini. Ya, taruh di desktop aja ya. Taruh di desktop. Ini saya coba create new project. Oh, ternyata dari existing tuh premium harus berbayar. So kita memang mau nggak mau eh, harus menggunakan layanan AI yang kayak tadi ya. Mungkin itu aja pengenalannya. Untuk market kita untuk dimensinya nggak ada ya. Dimensinya ada nggak tadi ya? Kalau dimensi mungkin nanti ini aja apa kan di download JPEG. Nah, nanti masuk ke SketchUp, masukin ke SketchUp kan. Ini ada misalnya lebar lebar ini kita ekspor aja deh. Kita ekspor jadi JPEG gitu ya. Contoh. Oh, sudah ya. Delete ketekan berapa kali tadi? Ya, dimensinya itu nanti kita tinggal masukkan ke SketchUp-nya aja. Nah, teman-teman boleh ya, nggak apa-apa pakai ini untuk sumber data di tugas 2 itu nggak masalah. Pak, izin tanya, bisa nggak jika terlambat ngirim tugas? Bisa, bisa, boleh. Cuma kena pengurangan. Terlambat itu kena pengurangan ya, Mbak Mei. Bukan bukan berarti nggak bisa, nggak ada nilai nol tuh nggak. Hanya kena pengurangan aja. Ini kita import sebagai image di sini. Masih ingat kan caranya? Di video sebelumnya, di kuliah sebelumnya, nanti tinggal klik kanan. Ini sebenarnya ada sih 4,6. Klik kanan, explode, klik kanan lagi, make group. Jadi kita bisa double klik masuk ke dalam, ya. Misalnya yang ini kan meter ya tadi. Misalnya nih 4,6 kali 4,6. Dari sini ke sini 4,6 M. Yes, ya seperti itu. Jadi kalau kita ukur ini 4,6, ini juga 4,6.
Dari sini ke sini 7,2, 8,4. Tinggal dibikin model di sini ya. Oke, kita coba pindah lagi yang lain ya. Nah, ini kita coba utak-atik tools-tools yang ada, semuanya versi web semua. Jadi teman-teman yang pakai laptop atau pakai apa ya, laptop notebook yang Celeron pun masih bisa ngikutin nih karena eh, semuanya pakai pakai website semua sini. Berikutnya adalah eh, layout ya. Ini juga mungkin sama ya. Ya, kita registrasi dulu aja. Nah aja, nggak usah ke Indonesia. Coba bisa nggak? Kita register. Oh salah, bukan ini websitenya. Layout dot. Nah ini juga sama ya. Jadi eh, alternatif lain untuk membuat denah. Kalau teman-teman kesulitan nyari di internet gitu ya, atau dapat dapat sumber data untuk tugas dua, ini kita bisa gunakan eh, layout ini. Tab one. Nah ini, oh ternyata produknya harus, what is the name of organization? Gini aja. Nah ini kita ambil dari sini aja. Oh, 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 oh. Nggak, dia nggak bisa untuk student. Ulangin, ulangin. How many square meters? Ya, kita pakai yang ini aja. Submit. Bawel ya. Dia khusus gedung-gedung apa? Gedung-gedung yang besar. Nah, kita coba yang B.
What's your related goal? eh Apa ya? Tujuan tujuan eh, utamanya tahun ini itu create a resort aja deh. Oh iya, ini bikin janji. Jadi untuk layout ini ternyata produknya cuma websitenya cuma sebagai penghubung. Ya, kita coba yang lain. Soalnya dulu ini sempat ada produknya, teman-teman. Ya, ternyata memang AI ini lumayan mahal ya. Jadi banyak AI yang di close, nggak nggak di open. Kalaupun di open itu nggak full gitu. Memang sekarang lagi eranya AI. eh, ya, mungkin nanti kita coba yang lain lagi. Oke, coba kita coba sekarang namanya Luma ya. Nah, ini sebenarnya untuk render ini ya. Jadi untuk AI selain dari website-website yang biasa kita, kenapa ini? Yang kemarin kita coba pakai Diffusion kan? Kita googling aja Luma AI. Nah, ini ada. Ya, kita login, sign up dulu. Dulu, nggak bisa. Nggak bisa ternyata, nggak bisa sign up. Jadi juga ditutup juga. Banyak yang ditutup sekarang ya. Ya kalau mau langsung login aja, eh, sign in pakai email biasa aja ya buat coba ya. Nah, Luma ini teman-teman mungkin pernah pernah lihat ada video kayak apa namanya? Ya kayak drone tapi sebenarnya bukan pakai drone. Nah, jadi kita sebetulnya cukup upload serangkaian foto, jadi teman-teman foto gitu ya. Nah, ini bisa dibuat 3D modelnya eh, dengan Luma AI ini. Jadi sebenarnya Luma AI ini tugasnya membuat 3D model. Dari mana sumbernya 3D model? Itu dari eh, dari foto atau video. Mungkin yang simpel aja ya, misalnya ini. Nanti dia bentuknya jadi point cloud seperti ini ya, point cloud. Nah, tujuannya apa? Ini biasanya tujuannya ini buat kita import ke model 3D ya. Jadi workflow-nya seperti ini. Pertama kita create, nah drop a file this area or click to select. Jadi kita pilih videonya, MP4-nya, atau zip. Nanti file zip itu kalau dia berupa gambar, ya, kalau dia berupa gambar itu kita masukkan dalam satu file zip. Nah, di dataset itu kalau nggak salah ada ini ya teman-teman. Ada, oh nggak ya, nggak masuk ya, masuk.
Jadi intinya kita buat eh, rekam misalnya pakai kamera HP juga bisa sih sebetulnya. Rekam, terus objek patung misalnya ya, ada patung atau mainan gitu ya, kita puterin aja tuh direkam pakai kamera HP. Nanti jadinya kan file MP4 nih. Nah, file MP4-nya itu eh, di-upload, nanti biarkan dia yang bekerja. Nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini dia, ini hasil dari MP4, video MP4. Jadi usernya ini dia ngerekam aja sekeliling meja ini, direkam. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Atau, nah ini kalau ini drone ya, jadi si drone-nya itu cukup ngelilingin aja. Jadi mirip point cloud sih sebetulnya, point cloud. Cuma ini namanya reality model. Ini reality model. Ya, mungkin buat pengenalan aja, teman-teman nanti coba dicoba aja MP4-nya. Kita masih banyak pembahasan. Yang lain lagi kita coba pindah eh, pindah tools ya. Ada yang namanya Paris.ai. Nah, Faris.ai ini masih prototype juga. Jadi kalau teman-teman mau join waiting listnya, tinggal di join aja. Ada versi lite-nya, ini versi jadul, cuma mungkin nggak. Nah, ini untuk renovasi ya. Jadi kalau misalnya kan orang-orang kan sekarang kalau mau minta didesainkan interior, misalnya oh, tolong desainkan apa ruang tamu saya, ya ruang tamu kita misalnya masih biasa aja gitu ya. Nah, nanti bisa didesainkan oleh eh, Faris ini ya. Kita sign in dulu atau sign up. Oh sorry, pakai ini aja lagi. Welcome to Ferris. Digit code, digit code-nya coba kita send. Kita copy. Kenapa enggak bisa ini? Kita coba ganti email ya. Yang ini, delete this address. Kita delete dulu supaya ganti email aja. Send code. Oke. Tutorial aja sih sebenarnya. Kita render image dan ini buat yang mau coba
Saya copy paste di sini ya. Oh, oh, salah. Nah, jadi kita foto aja. Jadi kan kita foto dulu ruang tamu kita yang mau kita renov. Ya, kita ambil biasa aja dulu ya. Cari di Google ruang tamu. Ya, sembarang aja yang kira-kira sederhana. Mana ya kira-kira sederhana? Ini ya, ruang tamu kosong. Nah, oke lah, kita ambil contohnya ini. Ini kita simpan. Jadi, ruang tamu kosong. Kita upload aja file yang kemudian type-nya di sini. Ini ada living room ya. Ada living room. Stylenya mau apa? Rustic. Ada Mediterania. Ini macam-macam. Kita pilih salah satu aja ya. Misalnya teh. Ya, kemudian render. Sebentar, kok error ya? Connection error. Kita coba yang lain coba. 4:3. Oh, rasionya harus 4:3 ya tuh. 4:3. Kita edit aja. Kita edit di sini. Kemudian kita 7:5. Nah, ini 4:3. Ya, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Oh, nggak bisa. Ya, namanya juga mesin lama deh. Kadang-kadang kita harus eh, kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Yang penting kalau kalau apa eh, ngikutin aturannya dia, insya Allah sih bisa ya. Insya Allah bisa. Gitu. Jadi nggak usah pakai mikir, tinggal upload eh, ruangan kita yang mau kita bisa kamar mandi juga boleh, kamar tidur boleh. Karena di sini kan ada beberapa pilihan ya. Ada kantor mungkin, kafe, nah, seperti itu. Oke, sambil nunggu dia kita pindah lagi ke yang lain ya. Kita coba ada yang namanya Architectures. Ya, ini untuk bikin apa ngedesain masa masa bangunan sebenarnya. Nanti kita mesti dia akan generate beberapa alternatif berdasarkan kapasitas pengguna ya, kemudian juga mungkin surroundingnya dan seterusnya. Nah, tentunya eh, ini ada versi gratisnya, ada versi edukasi, ada versi pro dan versi viewer. Nah, untuk viewer
di sini nggak bisa gunain ya. Jadi untuk yang free ini harus bayar ya. Harus bayar sekitar berapa ini? Per bulannya untuk education. Jadi mungkin harus lampirkan KTM. Itu bisa di harga 30.000 per bulan. Ya, 30.000 per bulan. Kalau teman-teman mahasiswa. Nah, ini buat teman-teman di jurusan eh, arsitek ini bisa bisa jadi solusi sih sebetulnya. Nah, ini ada trialnya. Kita coba trial aja ya di sini Steve misalnya. Emailnya pakai yang ini lagi ya. Pakai yang ini aja lagi. Nah, kadang-kadang di blok sama kayak kita bikin Trimble ya. Jadi nggak masalah. Coba kita yang lain lagi aja. Jadi kalau misalnya nggak bisa, coba lagi yang lain. Pasti ada yang bisa. Blok juga. Kalau nggak bisa, kita coba yang ketiga. Tapi karena mungkin pintar pakai AI, jadi dia ini ya, dia tahu gitu. Nggak bisa ya. Mungkin untuk namanya juga belajar, saya bikin akun pakai Google aja. Disuruh bayar. Oh enggak, tapi disuruh ngisi kartu kredit. So, nggak bisa nih, kita nggak bisa coba kalau nggak masukin kartu kredit. Ya, jadi ini buat teman-teman yang buat wawasan aja. Kalau mau eh, tahu tools AI untuk apa buat masa bangunan itu ada. Oke, kita coba yang lain ya. Excel, kita coba Excel. Sambil kita lihat, wah kok nggak selesai-selesai nih. Hmm. Selesai-selesai. Oke, sekarang Excel.ai. Jadi ini sama mirip dengan architecture study sebetulnya. Untuk membuat masa model, kita coba get started for free. Hmm. Nah, ini adalah desain-desain yang dihasilkan oleh AI dari dari Xcode ya. Nah, kalau kita mau bikin di sini ada start creation. Tentunya di sini mesti sign up dulu.
Kita pakai email yang ini aja deh. Pin password. Teman-teman kalau mau coba yang ini, yang tadi websitenya Architectures yang ini. Ada verification code dikirim, back to the list. Oke, kita aktifkan. Ya, jadi banyak tools AI yang bisa kita eh, gunakan ya di sini ya. Ada yang pertama untuk membuat image, ini sebenarnya ya untuk rendering ya. Lalu ada untuk edit. Nah, ini kayak kemarin waktu kita ngebahas apa namanya ngebahas diffusion itu kan bisa kita tambahkan patung atau kita tambahkan orang berenang seterusnya. Ya, kita klik aja di sini select scene ya arsitektur apa interior. Ya, jadi kalau interior teman-teman nggak perlu detail ya. Sebetulnya untuk interior cukup eh, konsep aja sederhana seperti ini. Ya, atau model detail. Ini coba back dulu deh. Konseptual masing, detail model. Kemudian outputnya default, with rise. Nah, ini kalau kita mau upload model reference. Ya, contoh misalnya kita nggak bikin pakai SketchUp ya. Bikin pakai SketchUp modelnya. Nggak usah terlalu detail sebetulnya. Kita coba bikin yang sederhana aja. Dan tidak perlu ini ya, tidak perlu sesuai skala. Ya, bisa aja ya contohnya seperti ini. Nah, mungkin ini dimainkan lagi di sininya. Ini contoh aja. Nanti contoh aja seperti ini. Kita simpan. Ekspor 2D grafik, jadikan JPEG. Nah, seperti itu. Kita coba masukkan ya gambar yang tadi. Di-upload aja. Ya udah, kalau sudah kita klik. Nah, disuruh bayar ya, teman-teman. Disuruh bayar. Klik to start. Astagfirullah.
nggak bisa ya. Wow. Ya, jadi ini harus bayar ternyata. Ya, ini mirip seperti ini aja, mirip seperti eh, diffusion. Jadi kalau diffusion itu kan kita bisa bisa gratis ya. Ini nggak usah capek-capek. Ini areal master plan ya, misalnya ya refresh dulu. Lebih enak pakai diffusion. Sebenarnya banyak lagi ya untuk tools-tools AI ini. Eh, Mungkin kita lanjutkan kapan-kapan lagi kalau ada waktu kita bahas mengenai tools AI. So, besok teman-teman tidak ada aktivitas. Saya mohon izin untuk apa namanya? Mohon izin untuk skip sehari karena ada interview dari tim MSIB untuk yang MSIB 7 ya. Jadi saya stop dulu aja.